qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan juga kepada keluarganya. Apa keteladanan yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Yang pertama adalah kedermawanannya. Jamaah sekalian, Nabi Ibrahim adalah orang yang kaya raya sesungguhnya. Beliau itu memiliki bukan cuma ratusan tapi ribuan kambing yang beliau miliki itu. Bahkan pernah beliau itu memotong 200 ekor domba yang semuanya itu diberikan kepada fakir miskin. Bahkan sampai-sampai terlontar dalam hatinya, andai kata Allah memerintahkan saya memotong, menyembelih anak saya sendiri, saya akan laksanakan. Itu yang pernah terucap oleh lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga pada akhirnya nanti Allah menagih apa yang diucapkan Nabi Ibrahim itu, yaitu dengan perintah menyembelih putranya sendiri, yang nanti insya Allah akan kita bahas secara tersendiri. Ya ma'asyiral muslimin wa sawabal mu'minina rahimakumullah, i'lamu anna yawman hadha yawm 'idil adha wa yawmus surur wa yawmul manfur wa yawmul akbar yawm فيه الطعام وقرب فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا أكرمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma Islam ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa'ansurhum ala wa'idin rabbir lana minka bil khair wa ya khairan nasirin min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa sadaqa wa'dah. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a maqama Ibrahim al-Khalil wa ja'ala qalbahu mitahan lil iman wa nuran yahdis sabil. Nahmaduhu ala ni'maihi allati la ta'ud wa la tuhsa wa nastaghfiruhu kulli dzambin jalil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu hadiyan lil ummah.
wa sirajan muniran fil laili tawil. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an umih ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, karunia dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salah satu kesunahan kita, yaitu melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Dan insya Allah esok kita akan lanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh pengikutnya istiqomah insya Allah, termasuk kita di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin sidang sholat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita berada di tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada saat saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sedang melaksanakan lempar jumroh. Pada hari ini pula kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sosok hamba Allah yang luar biasa, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seorang sosok manusia yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya semua beliau lakukan dengan baik dan tulus. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Abul Anbiya, yaitu bapak para nabi, dikarenakan dari beliaulah lahir para nabi, baik itu dari kalangan Bani Israel maupun dari kalangan bangsa Arab. Yang memang secara jujur kita perlu akui bahwa sebagian besar nabi yang Allah utus adalah dari kalangan Bani Israel, yaitu keturunan dari Nabi Allah Ishak alaihissalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak keteladanan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita contoh dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 juga sudah menyatakan, apa kata Allah? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan juga kepada keluarganya. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sidang salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Apa keteladanan yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Yang pertama adalah kedermawanannya. Jamaah sekalian, Nabi Ibrahim adalah orang yang kaya raya sesungguhnya. Beliau itu memiliki bukan cuma ratusan tapi ribuan kambing yang beliau miliki itu. Bahkan pernah beliau itu memotong 200 ekor domba yang semuanya itu diberikan kepada fakir miskin. Bahkan sampai-sampai terlontar dalam hatinya, andai kata Allah memerintahkan saya memotong, menyembelih anak saya sendiri, saya akan laksanakan. Itu yang pernah terucap oleh lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga pada akhirnya nanti Allah menagih apa yang diucapkan Nabi Ibrahim itu, yaitu dengan perintah menyembelih putranya sendiri, yang nanti insya Allah akan kita bahas secara tersendiri. Jamaah sekalian,
Nabi Ibrahim sangat dermawan sekali. Bahkan dikisahkan juga bahwa beliau itu tidak bisa makan kecuali kalau ada yang menemaninya. Bahkan pernah beliau berjalan bermil-mil hanya untuk mencari orang yang bisa menemaninya dia makan. Jadi seolah Nabi Ibrahim ini tidak bisa merasakan kenyang kalau orang lain masih merasakan lapar. Nah, begitulah kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena itu kita perlu mencontoh karakter beliau, yaitu bahwa di kanan kiri kita masih banyak orang-orang yang kesusahan, masih banyak orang-orang yang kekurangan, masih banyak orang-orang yang butuh bantuan dan pertolongan kita. Dan kita selaku barangkali yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan kewajiban kita untuk membantu orang-orang yang butuh pertolongan kita. Ingatlah bahwa di dalam harta kita terdapat hak fakir miskin, baik yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Sebab kata Allah, wa fi amwalihim haqqun lisaili war mahrum. Di dalam harta orang-orang kaya, di sana terletak hak fakir miskin, baik yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Saudara kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu perlu kita sadari bahwa harta yang ada pada diri kita itu tidak lain adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan bahwa harta kita itu semata-mata hasil kerja keras kita dan tidak ada kaitannya dengan Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Inilah yang pernah dikatakan oleh Qarun laknatullah, sehingga akhirnya Allah murka kepadanya dan Allah menenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam perut bumi. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita apabila kita memiliki sedikit rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan nasib orang-orang miskin. Sebab dalam hadis dikatakan laisa min ummati man bata yaumuhu sab'ana wa jaruhu ja'iun wa huwa ya'lamu bihi. Bukan umatku, kata Rasulullah, orang yang setiap harinya perutnya kenyang sementara ada tetangganya yang kelaparan dan dia tahu tapi dia diam saja. Jadi manakala kita memiliki kelebihan rezeki tapi kita tidak peduli kepada tetangga kita yang kesusahan, maka kita tidak dianggap sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita perlu meniru kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keteladanan yang perlu kita contoh dari kehidupan beliau adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang sangat yakin kepada Allah. Mana buktinya? Kita lihat. Ketika Nabi Ibrahim diberikan karunia seorang anak yang pertama dari istri yang kedua, yaitu Nabi Ismail dari ibundanya yang bernama Hajar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Ibrahim membawa Ismail dan Hajar ke sebuah padang yang tandus yang bernama Bakkah, yang akhirnya sekarang kita kenal dengan nama kota Mekah. Lalu Nabi Ibrahim hanya membekali mereka dengan sekantung air. Setelah itu Nabi Ibrahim pun pergi tanpa basa-basi, sehingga akhirnya Siti Hajar pun memanggil, "Wahai suamiku, mengapa kau biarkan kami di sini?" Nabi Ibrahim pun tidak menjawab. Lalu Hajar berkata lagi, "Wahai suamiku, mengapa engkau tinggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim pun tidak menjawab. Dan yang ketiga kali kata Sayyidatina Hajar mengatakan, "Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan kau meninggalkan kami di sini?" Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya benar, Allah yang perintahkan aku." Lalu kata Sayyidina Hajar, "Kalau begitu kami tidak akan disia-siakan dari Allah Subhanahu wa taala." Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Ibrahim sangat yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang memerintahkan beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di bumi yang sangat tandus. Beliau sangat yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan anak dan istrinya. Allah pasti akan menolong anak dan istrinya agar bisa bertahan hidup. Nah, terbukti pada akhirnya memang sudah menjadi skenario Allah, karena peristiwa inilah akhirnya muncul sumur Zam-Zam yang sampai saat ini sumur tersebut masih terus mengeluarkan air. Dan ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin sidang salat Idul Adha rahimakumullah.
Lalu begitulah seharusnya kita dalam kehidupan kita. Kita mesti memiliki keyakinan yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu tidak cukup hanya percaya dengan adanya Allah saja, tapi juga kita harus yakin dengan kebesaran Allah. Manakala kita ditimpa satu kesulitan, kita diberikan problematika hidup yang menurut akal kita, logika kita, mungkin kita sulit keluar dari masalah tersebut, tapi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan dapat mengeluarkan kita dari kesulitan tersebut. Jamaah sekalian, bahkan Allah sendiri yang berjanji dalam sebuah hadis kursinya, kata Allah, ana inda zanni abdi bi, aku tergantung sangkaan hambaku saja kepadaku. Jadi kalau kita yakin kepada Allah, sebab pada para ulama mengartikan kata zon itu sangkaan yang kurang lebih 90% yakin kepada Allah. Nah, jadi kalau kita yakin kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi. Jangan pernah kita menyepelekan Allah. Karena itu jangan pernah kita berkeluh kesah. Sesulit apapun hidup kita, jangan pernah berkeluh kesah kepada manusia. Berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, maka insya Allah nanti Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang salat Idul Adha rahimahini wa rahimakumullah. Lalu yang ketiga, keteladanan yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah sikap pengorbanannya kepada Allah. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa Allah menagih janji Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berkata, andai kata Allah memerintahkan aku menyembelih putraku, maka aku akan sembelih. Saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu memang Nabi Ibrahim belum memiliki anak. Nah, begitu beliau memiliki anak, yaitu Nabi Ismail, yang sedang dalam usia lucu-lucunya, usia mumayyiz, sekitar usia 6 atau 7 tahun, Allah menagih Nabi Ibrahim lewat mimpinya. Allah membuat Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa dirinya melihat dirinya menyembelih putranya. Yang ini merupakan perintah Allah. Jadi kalau mimpi seorang nabi itu merupakan perintah dari Allah. Akhirnya walaupun beliau awal-awalnya agak ragu, ini betul perintah Allah apa dari setan? Perintah Allah apa dari setan? Tapi karena mimpi itu berulang-ulang kembali sampai 3 malam berturut-turut, akhirnya beliau yakin bahwa ini adalah mimpi yang benar, atau yang dikenal dengan ar-ru'yatul shadiq, mimpi yang benar. Akhirnya Nabi Ibrahim pun yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Dan akhirnya beliau bermusyawarah kepada istri dan anaknya. Ini yang diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagu ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adahuka fanzur madza tara. Tatkala Ismail telah mencapai usia mumayyiz, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku. Kata ya bunayya itu artinya wahai anakku sayang. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawab Nabi Ismail? Ya abatib alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku sayang. Panggilan ya abati juga artinya wahai ayahku sayang. Wahai ayahku sayang, laksanakanlah apa yang menjadi perintah Allah itu, maka insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan ketaatan Nabi Ibrahim dan kesolehan Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ibrahim pun melaksanakan penyembelihan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ini bukti pengorbanan yang luar biasa. Namun karena ini hanya sebatas ujian dari Allah, pada akhirnya Allah menghentikan penyembelihan tersebut. Cukup wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan janjimu, maka sebagai gantinya ambillah domba ini sebagai pengganti Ismail. Akhirnya Allah
menurunkan domba dari langit yang menurut riwayat bahwa domba tersebut adalah domba milik Habil putra Nabi Adam alaihissalam ketika berkurban dulu ketika terjadi persengketaan untuk menikahi siapakah yang berhak untuk menikahi Ikrimah. Nah, domba putra Nabi Adam yaitu Habil itulah yang Allah turunkan ke bumi sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyembelih domba tersebut dan dibagi-bagikanlah dagingnya itu kepada fakir miskin dan orang sekitar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itulah juga mestinya kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah juga harus punya jiwa-jiwa pengorbanan dalam agama ini. Bahwa di dalam melaksanakan perintah Allah itu tidak hanya cukup menggugurkan kewajiban, tapi semestinya kita mengorbankan apa yang kita miliki. Kita korbankan waktu kita korbankan tenaga kita korbankan bahkan juga harta kita, bahkan nyawa kalau perlu kita korbankan. Bahkan dalam berinfak pun kita diperintahkan apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu sukai. Nah, jadi apa artinya? Kita di dalam berinfak, sedekah, bahkan termasuk berkurban, kalau bisa sebagus mungkin. Jadi berkurban bukan cuma sekedar memenuhi syarat, tapi mengorbankan yang terbaik. Bila perlu beli sapi yang mahal, beli kambing yang mahal. Kalau memang kita mampu, kita berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Begitulah kita seharusnya mampu berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka li'ila'i kalimatillah untuk meninggikan kalimat Allah yaitu dinul Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Itulah beberapa keteladanan yang perlu kita ambil dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mudah-mudahan kita juga walaupun kita tidak dijuluki Khalilullah, setidak-tidaknya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menteladani kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatakhalqus maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadiruna usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat sedang salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari yang penuh berkah ini, kami melaksanakan amalan sunnah, yaitu berupa salat sunat Idul Adha. Kami mohon terimalah ibadah kami ini ya Allah, dan insya Allah esok hari kami akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan dan rezeki yang berlimpah kepada saudara-saudara kami yang berkurban ya Allah, dan kepada saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kami mohon berikan keselamatan bagi mereka ya Allah, berikan mereka kesehatan ya Allah, dan berikanlah mereka kepulangan dalam keadaan sehat walafiat dan selamat ya Allah, serta jadikan mereka para haji yang mabrur. Ya Allah, bagi kami yang tahun ini belum dapat melaksanakan ibadah kurban, kami mohon ya Allah, berikan kami kemampuan agar kami dapat berkurban pada tahun yang akan datang ya Allah. Dan bagi kami yang belum melaksanakan ibadah haji, kami mohon ya Allah, panggillah kami ya Allah, berikanlah kami kesempatan ya Allah untuk mengunjungi Ka'bah-Mu ya Allah, berikan kami kesempatan untuk berziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami kesempatan untuk menggenapkan rukun iman kami, rukun Islam kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah, dosa dan kesalahan kami yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah, dan juga ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagai mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'awat ya qadhil hajat wa ya kafil muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha la'adzikum yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.